sahabat Liputan6.com, apa kabarnya? Selamat datang kembali di Inspirato Sharing Session yang kali ini akan dipandu oleh saya Nadia Laras. Nah, sharing session kali ini cukup menarik dan juga penting untuk dibahas begitu ya, karena kita akan berbincang mengenai peran e-commerce dalam menciptakan pengalaman belanja online yang aman bersama Bukalapak. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi untuk tema kita kali ini kita akan berbincang bersama dengan dua narsum utama kita di hari ini, yakni langsung aja kita sapa, ada Mbak Tine Evina, AVP of Customer Satisfaction Management Bukalapak. Halo Mbak Tine, bisa dengar suara saya dengan jelas? Nadia, halo. Apa kabar Mbak Tine? Alhamdulillah baik-baik, semoga teman-teman juga baik-baik semua ya. Amin, senang sekali bisa berjumpa walaupun e-meeting seperti ini ya Mbak Tina. Tahan dulu Mbak Tina karena kita akan sapa narasumber kita satu lagi. Ada Bapak Anton Setiawan, Direktur Proteksi Ekonomi Digital BSSN. Pak Anton, apa kabar? Kabar baik Mbak Nadia. Baik, Pak Anton lagi di mana nih? By the way? Lagi di kantor Mbak. Kantor ya? Sudah aktif kembali ya Pak Anton di kantor? Iya, baik. Benar. Mbak Tina, Pak Anton, hari ini juga kita akan ditemani oleh dua orang rekan saya dari Liputan6.com, yakni ada Mas Iskandar selaku Wakil Redaktur Pelaksana Kanal Tekno dan juga ada Mas Karmin Winarta selaku Koordinator Pegiat Cek Fakta. Halo rekan-rekan, apa kabar? Halo Nadia. Halo, kabar baik. Sehat. Selamat siang Pak Anton. Selamat siang. Selamat siang Pak Anton, Mbak Tina. Selamat siang Pak Iskandar, Pak Karmin. Baik, nanti kita juga akan berbincang-bincang dengan Mas Iskandar selaku Redaktur Pelaksana Kanal Tekno mengenai pemberitaan yang sedang marak saat ini mengenai keamanan dalam berbelanja online. Kemudian buat teman-teman semua yang sedang menyaksikan, tayangan ini bisa disaksikan di Zoom Liputan6.com, video.com dan juga social media Liputan6 tentunya, yakni Facebook dan Instagram kita gitu. Dan buat teman-teman semua yang penasaran dan nanti kira-kira muncul pertanyaan, langsung aja di drop pertanyaannya karena yang terpilih bakal kita bacakan langsung lewat Mas Karmin selaku Koordinator Pegiat Cek Fakta. Oke deh, langsung aja kita mulai bincang-bincangnya kali ini karena saya udah gak sabar juga sih mau belajar banyak nih dari Bukalapak. Kita ke Mbak Tine terlebih dahulu. Halo Mbak Tine. Mana nih Mbak? Mbak Tina, aku pengen tahu dong, nih penjual nakal itu kan sebenarnya ya nggak cuman kita temui di media sosial aja gitu, nggak cuman Facebook atau Instagram gitu ya, bahkan juga ada yang di e-commerce gitu seperti Bukalapak. Nah ujung-ujungnya pembeli ini jadi korban penipuan gitu atau barang palsu. Dan kira-kira Bukalapak bagaimana dalam menyikapi hal ini Mbak Tina? Ya. Tentunya ya cyber security ini menjadi satu resiko tersendiri buat setiap pengguna, bukan cuma pengguna Bukalapak saja, tapi semua pengguna platform e-commerce. Ini bisa mengancam siapa saja karena memang cyber security ini sangat kompleks sekali gitu ya sifatnya. Tapi di Bukalapak kami memang sangat fokus terkait dengan keamanan data user ini yang selalu dari waktu ke waktu menjadi prioritas buat kita gitu ya. Jadi dari sisi Bukalapaknya sendiri kami selalu berusaha untuk melakukan implementasi berbagai upaya dan langkah untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan para pengguna Bukalapak gitu untuk memastikan data-data penggunanya tidak disalahgunakan. Nah, kalau misalkan bicara mengenai sistem perlindungan, sebenarnya kita juga sudah melakukan berbagai preventif mulai dari pada saat proses menerima, menyimpan, menggunakan, dan mengolah data itu sendiri. Sebagai contoh misalnya pada saat menerima data nih, kami menerapkan metode HTTPS sehingga memungkinkan data yang masuk itu susah untuk diakses gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah pada saat menyimpan, kami juga menerapkan metode perlindungan berlapis dengan sistem dan teknologi yang
pastinya sangat mutakhir dan relevan untuk digunakan. Terus kemudian langkah selanjutnya pada saat menggunakan dan mengolah data itu sendiri nih, kami pastinya mempunyai tim khusus yang dari waktu ke waktu terus memonitor nih dengan ketat sekali gitu ya, sehingga jejak dari setiap pelaku seperti mengganti, mengakses maupun menghapus data itu semua ada historinya di sistem kami, jadi sangat terekam dengan baik gitu ya. Kemudian data-data yang seperti kredensial data seperti KTP ataupun identitas lainnya juga kami simpan di storage secara khusus. Itu dari waktu ke waktu terus kami monitor dan pastinya kami akan melindungi data-data tersebut sebagai bentuk komitmen kami untuk menjaga privasi daripada para pengguna kami. Gitu. Bagaimana Bukalapak kemudian berusaha menjamin keamanan data dari para penggunanya sehingga tidak terjadi kebocoran. Oke, baik. Mbak Tina, tapi saya mau tanya juga nih, apa sih langkah sederhana yang bisa saya mungkin ya selaku pengguna juga, teman-teman selaku pengguna bisa kita terapkan begitu agar kita tidak tertipu oleh penjual yang kemudian misalnya menjual barang palsu gitu, menjual barang KW atau hit and run seperti itu. Apa langkah sederhananya? Ya, sekali sebenarnya seperti yang Nadia sebutkan tadi itu awam, terus kemudian juga kebanyakan juga mungkin sebagai pengguna baru kadang-kadang secara tidak sadar melakukan hal-hal yang justru malah memudahkan para penipu ini gitu ya. Jadi kami dari waktu ke waktu selalu sosialisasi dan edukasi nih kepada para pengguna kami terkait bagaimana sih sebenarnya kalau kita sendiri mau melakukan pengamanan dari sisi individunya nih gitu. Kalau Bukalapak pastinya kita secara sistem, secara holistik juga kita akan membuat satu sistem yang sangat aman. Tapi sebenarnya dari diri kita sendiri bisa melakukan berbagai pencegahan nih. Salah satunya adalah jangan teriming-iming oleh harga yang di bawah harga pasaran. Misalkan harga handphone yang sangat tidak masuk akal, misalkan di bawah 1 juta dengan fitur-fitur yang sangat luar biasa gitu lah. Nah, itu juga kita harus patut curiga. Terus kemudian hal lainnya adalah misalkan kita lihat juga nih sebagai pengguna kita harus makanya ada istilah smart buyer gitu ya. Jadi kita juga harus memperhatikan kredibilitas, rating pelapaknya, kemudian feedback dari pelapaknya. Jadi kadang-kadang istilahnya mungkin Nadia juga sering tuh scroll gitu ya, ngelihat review-review dari sellernya, kadang-kadang recommended seller atau apa gitu. Nah itu tuh sangat penting sekali dan bisa menjadi salah satu referensi kita pada saat kita mau melakukan transaksi jual beli online ini gitu. Jadi kemudian hal lainnya adalah jangan pernah share hal-hal yang bersifat konfidensial, password kita, kemudian kode OTP gitu ya. Kadang-kadang kita nggak sadar gitu, kita dihubungi oleh seseorang, kemudian alasannya macam-macam tuh biasanya. Oh iya ini untuk verifikasi, untuk kepentingan verifikasi, untuk kepentingan aktivasi, bahkan sampai penawaran asuransi gitu ya. Kadang-kadang iya supaya asuransinya barangnya terproteksi. Nah itu juga kalau kita tidak merasa menggunakan fitur tersebut, kita pasti curiga gitu loh. Dan yang paling penting jangan pernah klik link yang ditawarkan. Kadang-kadang silakan untuk mengecek pengiriman, klik link di sini. Nah itu tuh kayak semacam jebakan gitu ya kadang-kadang buat para pengguna kita gitu. Dan yang paling penting adalah jangan pernah bertransaksi di luar platform Bukalapak gitu loh. Kadang-kadang suka ada yang menawarkan kita japri aja ya sis, mungkin seperti itu Mbak Nadia. Kadang-kadang banyak sekali japri ya, saya hubungi lewat WA, minta nomor handphone, ya, lebih mudah menginformasikan misalkan pengiriman barangnya biar tetap update. Itu semua tidak perlu karena kita Bukalapak secara proaktif kita akan melakukan semuanya serba otomatis. Notifikasi pemberitahuan barang sudah sampai mana segala macam bisa dilihat semua di platform Bukalapak. Baik, bener banget Mbak Tina setuju karena saya pribadi pernah ditawarkan seperti itu ya dari seller, kemudian ngechat gitu ya langsung di akun Bukalapak saya, kemudian mengajak transaksi di luar Bukalapak begitu, pindah ke WhatsApp. Nah buat teman-teman semua seperti kita tahu juga ya bahwa penjahat cyber ini memang 1001 akalnya ya Mbak Tina ya. Jadi kita juga sebagai pengguna harus kritis gitu. Jadi
kita aja punya smartphone, makanya personnya juga harus smart. Jadi smartphone, smart people gitu. Smartphone, smart person. Asik. Mbak Tina, tapi aku pengen tahu dong, cara mudah mendeteksi seller yang nakal itu seperti apa sih? Dari Bukalapak sendiri ada mungkin sistem penyisiran seperti itu, atau misalnya verifikasi ganda, atau seperti apa cara mendeteksi para penjual nakal ini? Sampaikan sebenarnya kami sudah melakukan perlindungan berlapis gitu ya di sistem kita. Bukan cuma memonitor, tapi sebenarnya memonitor, mengedukasi, bahkan sebenarnya kami juga sudah melakukan beberapa tindakan tegas terkait dengan perlindungan kepada para pengguna kami agar terbebas dari segala bentuk cyber crime inilah gitu ya. Jadi dari kami sendiri sebenarnya dengan perlindungan berlapis tadi yang seperti saya sampaikan, pada saat menerima data, kami menggunakan metode HTTPS yang tadi nih, supaya tidak mudah diretas, supaya data para pengguna kami tidak mudah diakses. Terus kemudian pada saat kami menyimpan pun, kami mempunyai beberapa perlindungan pada storage kami, sehingga memang penyimpanan data ini dipastikan tidak akan sangat sulit sekali untuk diretas seperti itu. Kemudian pada saat menggunakan dan mengolah data pun semua sangat ada trackingnya gitu ya, ada jejaknya gitu, ada rekam jejaknya, sehingga kami mengetahui siapa saja yang berusaha untuk mengakses data-data tersebut, dan pastinya akan langsung kami tindak dalam bentuk pemblokiran, kemudian pelaporan segala macam. Tentunya kami ini sebagai salah satu bentuk komitmen dari Bukalapak untuk melindungi semua pengguna Bukalapak gitu. Jadi selain pastinya bukan cuma mengharapkan kesadaran dari para pengguna, kami sebagai pelaku industri e-commerce juga bertanggung jawab penuh dan berkomitmen untuk terus melindungi data-data dari para pengguna Bukalapak. Berarti adalah tindakan preventif juga dari Bukalapak, kemudian wujud komitmen Bukalapak terhadap keamanan data para pengguna. Tapi Bukalapak sendiri ada tips nggak? Bagaimana sih kemudian kita begitu ya dapat melakukan hal yang sama? Apa yang perlu diperhatikan konsumen dalam menjaga akun atau data-data pribadi miliknya? Ya, saya ngutip kata-kata yang Mbak Nadia tadi sebagai smart buyer nih. Sebagai smart buyer penting banget nih, kadang-kadang kita juga tidak supaya tidak terjebak dengan berbagai modus yang diberikan oleh para fraudster ini. Kita punya beberapa tips sih sebenarnya gitu. Yang pertama nih ya, jangan menggunakan password yang sama untuk beberapa akun atau website gitu ya. Jadi kadang-kadang password banking, password akun Bukalapak, password email, kadang-kadang kita juga males sih gitu untuk gantinya, takut lupa atau apa, tapi ini ternyata satu kelemahan yang tanpa kita sadari. Jadi penting banget untuk menggunakan password yang berbeda-beda. Nah, kemudian jangan lupa password tersebut harus dibikin sesusah mungkin. Saya suka bercanda kita kadang-kadang pada saat edukasi bikin sealai mungkin gitu ya. Jadi kita menggunakan huruf kapital, kemudian karakter, angka gitu ya, kombinasi dari beberapa karakter juga gitu. Nah, semakin susah tentunya semakin challenging juga gitu ya, mungkin buat fraudster. Jadi jangan, apalagi kadang-kadang termasuk banyak sekali dari kita yang awam hanya tanggal lahir misalnya, atau angka yang sangat mudah ditebak gitu ya. Nah, itu sangat berisiko tinggi. Kemudian hal yang lainnya adalah misalkan menggunakan password manager. Misalnya yang tadi dibilang, karena passwordnya nggak boleh sama nih tiap akun, jadi kita kadang-kadang lupa, kita menggunakan teknologi juga bisa dengan menggunakan beberapa ada ya yang menggunakan istilahnya password manager gitu ya. Jadi di situ akan membantu kita untuk menyimpan semua password kita yang berbeda-beda dan memudahkan kita untuk menyimpan. Terus yang paling penting juga nih, rata-rata kan sekarang pengguna smartphone itu sudah merata ya di Indonesia, dan menurut saya fitur yang namanya TFA atau TFA atau two factor authentication itu rata-rata sudah dimiliki oleh semua pengguna smartphone kita, udah ada di fiturnya di smartphone kita. Diaktifkan ya gitu. Jadi jangan sampai begitu, mungkin baru teman-teman yang baru menyimak coba cek handphonenya, lihat di setting segala macam, itu rata-rata handphone di atas tahun 2000 mungkin 2010 ya udah semua sudah punya TFA. Jadi tolong diaktifkan
tujuannya buat apa? Tujuannya nanti pada saat pengiriman kode OTP segala macam, dan kita juga sebagai pengguna akan aware jika ada yang mencoba meretas data kita gitu ya, seperti itu. Nah, hal lainnya adalah pastikan juga kalau kita klik website atau segala macam gitu ya, 100% akurat. Terus kemudian jangan lupa juga untuk tidak share atau klik link sembarangan gitu, apalagi yang tidak berhubungan dengan transaksi kita gitu ya. Seperti yang tadi saya bilang, kadang-kadang fraudster ini approach-nya lewat penawaran asuransi, kemudian alasannya untuk tracking pengiriman gitu loh. Padahal itu semua sudah disediakan oleh Bukalapak di platform kita, di aplikasi kita. Tinggal cek dari menu transaksinya, kita bisa lihat pengiriman itu sudah sampai mana gitu ya. Jadi tidak memerlukan teman-teman tidak perlu datang ke website tertentu lagi. Terus kemudian yang pasti jika mendapatkan hal-hal yang mencurigakan, daripada kita juga bingung, jangan lupa hubungi Buka Bantuan Bukalapak, karena kami servis ya di tim CS Bukalapak siap 24 jam 7 hari seminggu untuk menerima bukan cuma komplain tapi pertanyaan gitu. Kadang-kadang banyak sekali gitu user kita yang sekedar menanyakan, bahkan melaporkan gitu, dan kita sangat berterima kasih sekali atas hal tersebut gitu. Artinya mereka sendiri sudah melakukan self protection ya, sudah mulai kayak aku curiga bener nggak nih Bukalapak kok tumben-tumben sih nawarin asuransi gitu untuk perlindungan barang, padahal saya nggak beli fitur itu, misalkan seperti itu gitu ya. Itu langsung secara proaktif mereka melaporkan ke kita, dan alhamdulillahnya kita langsung tindak dan terjaga sekali akunnya, tidak mengalami financial loss, tidak ada kerugian apapun dari sisi pengguna kami. Seperti itu, Mbak. Dari Mbak Tina, dari Bukalapak, kuncinya adalah teman-teman proaktif jika menemukan keganjilan begitu ya, jangan sungkan untuk melaporkan langsung ke Bukalapak. Kemudian pengamanan berganda adalah kunci gitu. Jadi jangan lupa terus lakukan pengamanan yang ekstra begitu terhadap akun Anda, dan juga jangan kepo main klik sama link yang dikasih sama orang nggak dikenal gitu. Jadi bisa jadi itu adalah pintu masuk mereka mengambil data-data pribadi dari gadget kalian. Oke, Mbak Tina, kita tahan dulu karena kita mau ke Pak Anton di sini. Pak Anton, bagaimana sih SSN kemudian melihat kasus pencurian data pribadi belakangan ini, Pak? Iya, terima kasih Mbak Nadia. Memang kasus yang terjadi akhir-akhir ini merupakan suatu tren ketika kemudian sistem elektronik kita saling terkoneksi. Ini merupakan kerawanan yang muncul, gitu salah satunya, dan kita harus aware dan kita harus bersama-sama semua komponen yang terlibat dalam ekosistem ekonomi digital itu harus bersama-sama untuk memperkuat ekosistemnya. Karena kalau kita bicara ekosistem, di situ kita bicara infrastruktur, kita bicara platform, dalam hal ini adalah salah satunya Bukalapak. Kita juga bicara pengguna. Pengguna ada dua, tidak cuma konsumen yang membeli, tetapi juga ada seller. Ya, beberapa tahun yang lalu kita menemukan ada aplikasi yang bisa diretas melalui akun sellernya. Terus kemudian komponen pendukung terhadap ekosistem tersebut, sumber daya manusianya kita juga harus update. BSSN dalam hal ini sudah mengeluarkan yang namanya peta okupasi. Ini sebagai acuan bagi SDM-SDM yang nanti bekerja, gitu kan, bertanggung jawab di salah satunya sektor ekonomi digital. Kita juga support terhadap industri yang mendukung ekosistem ini seperti industri pembayaran, industri logistik. Itu yang harus kita perkuat bersama-sama untuk melawan, gitu kan, saat ini tren terhadap mungkin pengungkapan data pribadi, peretasan, dan lain-lain. Dan juga tadi kaitan dengan yang terakhir yang kita lakukan saat ini, yaitu melakukan edukasi dan literasi kepada masyarakat. Karena biar bagaimanapun sistem platformnya sudah kita perkuat, infrastrukturnya sudah kita perkuat, tetapi kalau user kita yang jutaan orang ini, baik yang seller maupun yang pembeli yang tiap hari aktif bertransaksi, kemudian tidak membangun budaya
keamanan cyber seperti tadi beberapa yang dikutipkan oleh Mbak Tine, mengganti password gitu kan, mengaktifkan two factor authentication, yang lain-lain yang itu harus kita dorong ke masyarakat untuk melakukan itu, ya percuma gitu. Jadi kita harus satukan antara people gitu kan, proses, teknologi. People-nya harus kita jaga benar supaya people-nya bisa menjalankan proses dengan menggunakan teknologi yang ada. Baik, Pak Anton, ini kan sebenarnya bukan kejadian sekali dua kali begitu ya, sudah berulang begitu. Apakah kemudian pada prakteknya ternyata penyedia layanan belanja online, pinjaman online juga di sini, kemudian ada perbankan begitu ya, ada juga yang menyalahgunakan. Bahkan bukan kecolongan lagi, mereka yang menyalahgunakan. Apakah menurut perundang-undangan di negara kita, kemudian para penyedia layanan ini juga dapat dijerat hukum begitu karena lalai dan juga secara sistemik menggunakan data ini tanpa izin? Iya, benar sekali. Jadi kalau kita bicara mengenai hal ini, maka kita akan mengacu pertama kepada Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang kemudian diturunkan menjadi PP 71 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Di situ disebutkan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik gitu kan, itu baik seperti platform Bukalapak, baik seperti perbankan tadi yang Mbak Nadia sebutkan, harus menjamin, mempunyai kewajiban untuk menjamin keamanan dari sistemnya dan melakukan tata kelola yang baik. Menjamin keamanan sistemnya tentunya dari serangan dari luar dan dari dalam. Memastikan tata kelola yang baik itu kita supaya dalam melakukan proses bisnis kita tidak melanggar. Jelas kalau itu disebutkan dalam undang-undang, apalagi dalam PP, pasti ada sanksi yang bisa diberikan gitu. Kalau kita mengacu kepada sanksi yang ada gitu kan, misalkan kita ambil contoh di PPPSTE pasal 100 ayat 2 kalau tidak salah, di situ berjenjang Mbak Nadia. Dari mulai kita lakukan teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara operasionalnya, pemutusan akses, bahkan yang terakhir dikeluarkan dari daftar. Kalau dikeluarkan dari daftar berarti dia sudah tidak bisa beroperasi karena daftar itu merupakan izin operasional bagi penyelenggara itu. Itu yang harus dipahami oleh teman-teman siapapun gitu, kayak yang bertransaksi secara elektronik di khususnya saat ini kita bahas di ekonomi digital. Artinya kemudian kata-kata jaminan keamanan data pengguna itu sebenarnya harus diimplementasikan ya Pak? Iya, sehingga benar. Ketika itu terjadi kebocoran, korban bisa menuntut. Begitu? Iya. Baik. Oke, saya juga mau tahu nih, kemana atau bagaimana langkah pelaporan yang dapat ditempuh oleh korban ketika menjadi atau menemukan hal-hal seperti ini? Ya, yang pertama adalah untuk menjamin itu kita sudah punya standar nasional SNI ISO 27001. Itu yang menjadi acuan kita secara nasional untuk menjamin apa yang tadi diamanatkan oleh undang-undang. Gitu. Jadi teman-teman di penyelenggara platform itu harus memenuhi aturan ini karena mereka menjalankan bisnis yang diatur oleh undang-undang. Kemudian kalau terjadi sesuatu, tentunya ada mekanisme yang dibuat. Seperti tadi sebetulnya kan kalau kita membangun bisnis di dalam ISO 2701, di dalam juga pemerintah juga sudah mengeluarkan peraturan atau panduan mengenai sistem manajemen keamanan informasi. Di situ sudah disebutkan, termasuk tadi yang disebutkan, bagaimana risiko bisnis kita terjadi fraud. Nah, kita harus bangun edukasi ke masyarakat. Pertama, kalau memang mereka menemui ada fraud dan segala macam, ya segera laporkan kepada platform bersangkutan. Kan platform bersangkutan menyediakan tadi, dia harus menyediakan yang namanya customer service untuk pengaduan khusus fraud.
gitu kan, penyalahgunaan, penipuan itu pasti ada. Kalau nggak ada berarti mereka melanggar aturan yang ada, gitu. Karena itu harus ada dalam sistem manajemen keamanan informasi, itu harus ada. Terus yang kedua, kalau kemudian tindakannya menjadi tindakan hukum, ya tentunya harus dilaporkan kepada pihak kepolisian, pihak aparat penegak hukum. Tetapi sebelum ke sana, Mbak Nadia, di BSSN pun kita membuka yang namanya aduan terhadap insiden keamanan siber. Ini bisa digunakan oleh teman-teman di platform, ini bisa digunakan di masyarakat. Bahkan melalui saluran tersebut, masyarakat juga bisa aktif melaporkan misalkan kalau terjadi mereka menemukan kerentanan dan lain-lain. Kerentanan, kan sistem itu kan selalu berubah gitu, tiap periodik sekali pasti sistem, misalkan contoh sekarang di Bukalapak selalu meningkatkan gitu. Nah, siapa tahu di dalam peningkatan tersebut ada yang terlewat, misalkan dalam sisi kerentanan, masyarakat tahu itu bisa dilaporkan gitu kan, langsung ke Bukalapak atau melalui program yang ada di BSSN, karena BSSN juga menjalin kontak, menjalin koordinasi dengan teman-teman platform, termasuk salah satunya Bukalapak gitu. Makanya kita juga kampanye bareng ini karena memang kolaborasi kita yang baik dengan Bukalapak selama ini. Itu yang kita lakukan. Oke, baik Pak Anton. Kalau gitu kita geser lagi nih ke Mbak Tina nih. Kita kan sudah dengar sama-sama Mbak Tina, mungkin sudah jelas juga, kita sudah mengetahui bersama bahwa ada dasar undang-undangnya. Nah, jaminan keamanan dari Bukalapak ini seperti apa Mbak untuk para pengguna? Ya, terima kasih Mbak Nadia. Seperti penjelasan dari Pak Anton tadi itu sangat jelas sekali gitu ya, bahwa Bukalapak sendiri bersamaan dengan para regulator gitu ya selalu berkomitmen untuk menjaga keamanan dari para pengguna kami. Tentunya pertanyaan Mbak Nadia tadi sudah dilakukan juga oleh Bukalapak terkait dengan pengamanan sistem pengamanan yang dilakukan dan diimplementasikan di Bukalapak gitu ya. Seperti yang tadi saya sebutkan di awal, kami terus melakukan improvement, peningkatan sistem, terus kemudian kami menyediakan juga layanan 24 jam gitu ya untuk aduan fraudster gitu yang terkait dengan aktivitas ataupun transaksi mencurigakan. Kemudian juga kami melakukan edukasi gitu. Dan dari waktu ke waktu kami juga selalu berusaha untuk meningkatkan seperti yang Pak Anton tadi gitu ya. Kadang-kadang sistem sudah tidak relevan atau seperti kurang update atau segala macam, makanya kami berkomitmen untuk terus meningkatkan pengamanan baik terkait dari sisi sistem, infrastruktur, kemudian secara people-nya juga kami melakukan edukasi kepada para pengguna kami yang tadi Pak Anton sebutkan, seller maupun buyer. Baik Mbak Tina, tapi kalau boleh tahu nih ya, data pribadi kita tuh, saya juga pengguna Bukalapak BTW nih ya. Saya pengen tahu, data pribadi kita tuh sebenarnya disimpan di mana sih sama Bukalapak? Apa benar-benar terjamin kerahasiaannya? Oke baik, suaranya hilang ya? Ya, halo Nadia, clear? Suara saya bisa didengar? Ya. Kira-kira di mana sih? Mungkin ini sudah menjadi pertanyaan juga dari masyarakat kita ya, banyak para pengguna pelaku e-commerce tersebut untuk menanyakan sebenarnya data kita nih aman nggak sih gitu ya, disimpan dengan baik nggak sih gitu ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, dari waktu ke waktu Bukalapak tentunya melakukan improvement ya. Jadi kita punya beberapa langkah, beberapa step terkait dengan pengamanan privacy dari para data user para pengguna kita. Seperti yang disebutkan tadi, pada saat proses menerima, kemudian pada saat proses menyimpan, kami menggunakan metode perlindungan berlapis gitu ya. Jadi pada saat menggunakan dan mengolah datanya pun kami mempunyai tracking gitu ya, sehingga kami bisa mengetahui dengan jelas siapa saja yang mengakses data tersebut, kemudian menggunakan, mengubah gitu. Jadi kami semua selalu ibaratnya
monitor terkait dengan data yang kami simpan, data dari semua user Bukalapak. Kami dari waktu ke waktu terus memonitor siapa saja yang bisa mengakses data tersebut, termasuk sampai ke sistem dan segala macamnya. Kami juga melakukan perlindungan yang sangat berlapis. Boleh tahu Mbak Tina, dalam sehari ada berapa laporan yang ditujukan kepada Bukalapak terkait misalnya seller nakal atau penipuan seperti itu? Sebelumnya kami sangat berterima kasih kepada para pengguna kami atas kerjasamanya terkait dengan pelaporan yang dilakukan kepada pihak Bukalapak gitu ya dalam hal ini. Tentunya kami juga sangat concern terhadap semua tindakan penipuan, baik yang terkait dengan ketidaksesuaian barang yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bukalapak, terus kemudian juga kami juga betul sekali. Cuma memang kalau ditanya berapa jumlahnya sih mungkin kami tidak dapat menyampaikan hal tersebut karena ini terkait dengan privasi juga. Tapi sebagai gambaran nih Mbak Nadia bahwa dari waktu Januari sampai Maret kami sudah melakukan tindakan ya berupa penutupan ribuan akun yang tidak bertanggung jawab dan terbukti melanggar syarat dan ketentuan di Bukalapak gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa Bukalapak sangat berkomitmen untuk melindungi para pengguna kami. Artinya Bukalapak memang proaktif dan dalam tanda kutip nggak segan gitu ya Mbak untuk menutup akun seller yang nakal ini gitu ya. Jadi buat siapapun di luar sana yang coba-coba dagang di Bukalapak kemudian nakal, dijamin akunnya pasti langsung disuspend ya Mbak oleh Bukalapak. Dari kita. Oke. Pengen tahu juga nih, di luar pencurian data begitu ya, paling banyak kasus penipuan di Bukalapak oleh seller atau buyer ini di kategori produk apa ya, Mbak Tina? Ya, kalau risiko cyber tentunya bisa mengancam siapa saja ya, gitu, baik seller maupun buyer. Gitu. Kemudian pastinya kita sebagai pengguna juga harus benar-benar sadar dan melakukan self protection juga seperti yang tadi dijelaskan dari Pak Anton juga sangat jelas sekali. Kemudian saya di awal juga sudah menjelaskan bagaimana pengamanan pribadi yang bisa kita lakukan. Kemudian tentunya kalau bicara mengenai kategori, Bukalapak sendiri mengalami peningkatan transaksi dari waktu ke waktu dan memang kami juga melakukan berbarengan gitu ya. Pada saat terjadi peningkatan transaksi, kami juga melakukan berbagai pengamanan yang terkait dengan tindakan yang mencurigakan tersebut gitu ya. Jadi mau masa Lebaran kemarin kita, kemudian jelang akhir tahun gitu ya, Natal atau Harbolnas mungkin yang Nadia juga sangat aktif mungkin karena banyak sekali ya iming-iming menarik lainnya gitu ya. Ditunggu banget itu Mbak Harbolnas emang. Ya, jadi kita sendiri juga kalau ditanya kategorinya apa, kita menyesuaikan dengan masa-masa tersebut, termasuk di masa pandemi ini juga kita tidak kasih celah nih buat para ibaratnya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ya. Dulu mungkin teman-teman sempat ngerasain di awal pandemi merasakan kesulitan mendapatkan alat kesehatan itu gitu ya. Jadi kita juga mengikuti pola dari para fraudster ini. Baik, ini menarik sekali ya. Artinya justru di masa pandemi corona ini tingkat kejahatannya naik begitu, Mbak Tina bisa dibilang? Kita tidak hanya menutup bahwa pandemi ini menjadi sumber kejahatan yang paling tinggi seperti itu. Selalu waspada ya, tidak hanya di masa pandemi ini, bahkan kemarin kemarin pada season-season tertentu seperti Harbolnas pun kami juga tidak hanya menawarkan yang sangat menarik, tapi juga di belakang pun siap gitu ya, ada tim khusus yang benar-benar gimana caranya ini pasti transaksi kita naik gitu ya, tapi di satu sisi gimana caranya kita nggak kasih celah gitu buat sama halnya dengan yang terjadi di masa pandemi juga, malah justru kayaknya kita ekstra juga ya gitu, apalagi tentunya ini berimbas juga nih sama para pelaku UMKM, kita gimana caranya mereka kan juga banyak beralih dari offline ke online nih, kita Bukalapak sangat mendukung hal tersebut dan pastinya barengi juga dengan
untuk keamanan supaya bukan cuma buyer tapi seller juga merasakan kenyamanan dan aman untuk bertransaksi. Baik. Kalau begitu jika melihat trennya berarti ada modus-modus tertentu yang digunakan oleh para pelaku kejahatan cyber ini untuk membidik targetnya. Jadi itu akan kita bahas nanti mungkin bersama dengan Pak Anton, tapi sebelumnya kita mau ke Wakil Redaktur Pelaksana Kanal Tekno dulu. Di sini ada Mas Iskandar. Halo Mas Iskandar. Hai, Mas Iskandar bisa dengar suara saya dengan jelas ya? Ya, sangat jelas. Oke, mau tanya nih Mas Iskandar, terkait pemberitaan mengenai kejahatan cyber, khususnya kasus pencurian data pribadi, penipuan, begitu. Poin-poin apa saja yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat? Sebenarnya untuk kasus kejahatan cyber dan konten negatif itu menurut data dari patroli cyber dari Januari sampai Juni 2020 itu ada sekitar hampir 5.000 aduan, Nat. Wow, 5.000 aduan. Ya, dari Januari 2020 sampai Juni 2020. Oh my God. Ini aja tahun 2020 belum selesai, angkanya sudah mencapai 5.000 aduan. Kira-kira, baik silakan Mas Iskandar. Namun sebenarnya jumlah ini dipastikan jauh lebih banyak ya, karena kan nggak semua masyarakat itu mengadu ke atau membuat laporan ke pihak berwajib. Benar banget. Nah, ngomong-ngomong soal pengaduan, apakah media khususnya liputan6.com ini aktif begitu memberikan edukasi kepada masyarakat seputar kejahatan cyber, Mas Iskandar? Kebetulan di kanal Tekno liputan6.com sendiri, kami terus membagikan konten-konten yang bersifat edukatif ya, dari mulai tips dan gak cuma teks. Kadang kami juga menyajikan beberapa tutorial melalui video gitu. Baik. Artinya media juga berperan aktif ya di sini untuk mengedukasi masyarakat khususnya pengguna layanan online baik itu perbankan ataupun belanja online begitu ya, seperti saya pribadi dan juga Mas Iskandar mungkin. Mas Iskandar tahan dulu karena kita mau ke Mas Karmin. Kita geser ke Mas Karmin Winarta selaku pegiat cek fakta liputan6.com. Halo Mas Karmin. Halo Nadia, selamat siang. Selamat siang juga Mas Anton, Mbak Tina. Ya. Banget deh kalau udah nyapa Mas Karmin nih, selain ceria ya, bikin hari-hariku lebih brighten up gitu. Nah, dari Mas Karmin juga nih kita mau denger nih, pertanyaan yang sudah ditampung dari netizen, sahabat liputan6.com yang sudah bergabung hari ini. Ada siapa aja Mas Karmin? Ini ada beberapa pertanyaan dari sahabat liputan6.com, Nadia. Yang pertama adalah dari Julia Zule. Nah mungkin Julia Zule sudah hadir juga di sini. Julia Zule, silahkan. Langsung bisa bertanya langsung ya, Mbak Julia ya. Ya, hai Kak Nadia, Mas Karmin. Halo Mbak Julia, ingin bertanya dengan siapa nih? Aku mau nanya sama Mbak Tina. Oke. Halo. Hai Mbak Tina. Halo Mbak, apa kabar? Baik, alhamdulillah Mbak. Gimana Mbak? Ya, aku mau nanya, adakah teknologi yang bisa melacak aktivitas mencurigakan dari akun penjual atau pembeli yang abal-abal Mbak? Oke, wah ini menarik banget nih pertanyaan Mbak, thank you banget. Jadi sebenarnya mungkin satu hal lagi ya yang perlu diingat bahwa Bukalapak sendiri sebagai salah satu platform e-commerce di Indonesia yang menyediakan platform untuk transaksi jual beli dengan menampilkan barang-barang yang bisa diunggah oleh para pelapak ya, user generator content. Saat bertransaksi di Bukalapak, baik itu pelapak maupun pembeli bisa berinteraksi melalui fitur chat yang ada di platform tersebut dengan mematuhi peraturan yang berlaku. Kemudian jika ada menemukan hal-hal ya kira-kira mendeteksi ada beberapa aktivitas yang mencurigakan baik dari sisi pelapaknya nih, misalkan seperti yang tadi disebutkan, beberapa aktivitasnya misalnya menawarkan interaksi di luar platform kita, terus kemudian disuruh klik link tertentu dengan alasan untuk protection ataupun untuk
proses verifikasi ataupun tracking pengiriman barang yang sudah diorder gitu ya, maupun dari sisi pembeli gitu ya. Kadang-kadang juga yang tadi Pak Anton sebutkan, jadi pelakunya bukan cuma pelapak gitu, bisa jadi pembeli juga yang bisa melakukan penipuan kepada para pelapak kita gitu. Jadi silahkan segera laporkan ke layanan servis kita yang 24 jam buka bantuan Bukalapak untuk nanti kita lanjuti segera. Jadi hal yang perlu dilakukan setelah tadi Mbak aware nih bahwa oh ya ini terdapat transaksi yang mencurigakan, segera laporkan kepada pihak kita sehingga kita bisa segera tindak lanjuti, dan insya Allah nanti Mbaknya atau pengguna yang lain juga bisa terbebas dari segala bentuk kerugian. Baik, terima kasih pertanyaannya Julia. Mas Karmin, ada pertanyaan berikutnya mungkin? Ya, ini pertanyaan yang kedua dari Kak Tanti. Nah, rupanya Kak Tanti ini suka banget belanja di Bukalapak. Mbak Tanti, aku berarti. Silakan langsung ke siapa mau bertanya. Aku mau tanya sama silakan Kak Ranti mau Mbak bertanya Tina dengan nih. siapa? Halo Mbak Tina. Oke. Mbak Tina. Baik. Iya nih, sebagai pengguna setia Bukalapak nih aku penasaran banget. Cuma alhamdulillah sih sampai sekarang belum pernah tertipu via Bukalapak ya. Cuma ya jangan sampai deh amit-amit ya. Makanya aku mau nanya nih, kalaunya nanti sudah terlanjur kena tipu atau barang yang diterima nih nggak sesuai, terus para pengguna seperti aku tuh harus ngadunya kemana gitu di Bukalapak, via apa gitu. Tadi aku udah sempat dengar penjelasannya dari Pak Anton, tapi kan itu bukan di platformnya Bukalapak gitu. Jadi aku mau sebagai pengguna Bukalapak, aku mau lebih jelas gitu dari Mbak Tina. Iya, thank you Mbak Kanti sebelumnya. Nah, kita butuh sebenarnya orang-orang seperti Mbak Kanti ini yang sangat peduli dengan keamanan akun kita. Jadi kalau saya sudah mengalami, saya curiga nih, terus saya mesti ngapain? Itu yang kadang-kadang juga yang tadi Mas Iskandar bilang, 5.000 datanya, tapi kita nggak tahu di luar sana mungkin banyak orang yang juga bingung gimana caranya kalau saya menemukan sesuatu yang mencurigakan berupa transaksi kita. Daripada ragu-ragu gitu ya, seperti yang tadi saya sampaikan, segera laporkan ke kita. Jangan takut merasa, oh Mbak tuh terlalu parno nih, sebenarnya nggak apa-apa, nggak mungkin kita jawab kayak gitu ya. Justru malah kayak kita memastikan bahwa dan berterima kasih sekali gitu ya terhadap laporan yang disampaikan oleh para pengguna kita, dan langsung kita tindak lanjuti. Dari beberapa data yang menarik adalah kita juga melihat banyak sekali orang yang ibaratnya terlindungi akunnya, berikut financial loss-nya juga tidak terjadi karena mereka melakukan pelaporan secara dini gitu ya. Jadi baru ditawarkan sesuatu yang menurut kita kayak kadang-kadang kita juga merasakan gitu ya, kok aneh sih tiba-tiba dia minta telepon saya, tiba-tiba dia minta OTP bahkan gitu ya, ngapain gitu nanya-nanya OTP gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu sebaiknya segera dilaporkan karena kita juga khawatir nih kalau misalkan ternyata kalau misalkan nanti sudah hubungi CS, misalkan, oh Mbak, iya betul, misalkan itu bagian dari program kita, jauh lebih tenang gitu. Daripada kita berasumsi bahwa, oh iya bener kok, dia tahu loh, saya habis tidak transaksi, misalnya gitu ya. Oh dia bener sih, ini buat asuransi barang. Oh iya berarti bener dong, ini Bukalapak nih pasti. Apalagi sampai dihubungi, misalnya sampai, halo Mbak Kanti, selamat siang, saya dari stafnya Bukalapak, betul ya Mbak sudah bertransaksi gitu. Nah itu juga perlu diperhatikan dan jangan sampai juga terjebak dengan modus-modus seperti itu. Oke, jelas. Jadi nanti kalau memang ada sesuatu seperti itu tinggal lapor aja ke customernya Bukalapak gitu ya Mbak ya. Nanti tinggal di semua channel Mbak Kanti sebagai pengguna aktif Bukalapak, nanti tinggal masuk ke menu akun, di situ ada berbagai channel pilihan. Kalau lagi sibuk boleh hubungi lewat email, kemudian kalau mau langsung karena saya ingin berbicara dengan CS, kita punya call center, kemudian mau live chat supaya tidak terkena pulsa, bisa juga. Jadi kita punya berbagai alternatif, bahkan kalau Mbak Kanti aktif di IG atau sosmed yang lain, Buka Bantuan juga ready untuk menerima laporan tersebut. Oke, jelas banget Mbak. Makasih. Karti semoga terjawab ya pertanyaannya. Jadi memang ada beberapa pilihan alternatif cara yang disediakan oleh Bukalapak untuk teman-teman pengguna nih melapor begitu jika menemukan hal yang janggal atau ada kendala-kendala dalam berbelanja di Bukalapak. Semoga terjawab ya
Mbak Ranti ya. Baik, selanjutnya Mas Kermin, mungkin masih ada pertanyaan lain? Masih ada beberapa, Nadia. Baik. Rupanya yang suka belanja di Bukalapak bukan hanya para perempuan. Nah, ini pertanyaannya datang dari Mas Dion. Silahkan Mas Dion. Oke, Halo. Mas Dion. Ditujukan kepada siapa? Ke Mbak Tina, Mas. Pertanyaannya Mbak Tina ya, silakan. Apa kabar? Baik, Mbak. Selamat siang, Mbak. Ini mau terus terang aku sering work from home ini sering banget belanja ya di rumah ya. Dan banyak platform yang aku pakai untuk belanja, nggak juga bunyi Bukalapak. Masalahnya itu Bukalapak itu terlalu banyak penjual gitu, Mbak. Jadinya aku bingung mau memilih barang yang dari penjual yang mana gitu loh. Bisa dijelasin nggak, Mbak? Gimana cari seller yang benar-benar bagus dan nggak menipu itu gimana? Gitu. Mas Dion, terima kasih ya sebelumnya sudah menjadi pengguna setia Bukalapak. Dan pertanyaan Mas Dion mudah-mudahan juga menjawab jutaan pengguna Bukalapak lainnya terkait dengan, bingung nih, kadang di masa pandemi ini sebenarnya transaksi online meningkat ya Mas ya, karena kan kita juga dibatasi oleh social distancing, kemudian PSBB juga, jadi semakin aktif untuk melakukan transaksi online gitu ya, terutama di Bukalapak. Resiko cyber security itu bisa menimpa siapa saja gitu ya, bahkan sebenarnya kita sebagai orang awam juga kadang-kadang tanpa sadar ternyata kita masuk ke dalam modus operandinya mereka gitu ya. Jadi yang pertama nih tips dari kita, dari Bukalapak, gimana caranya dapetin trusted seller gitu ya. Seperti yang Mas Dion sampaikan tadi, bahwa banyak banget Mbak pilihannya gitu ya. Kemudian kita sampai bingung gitu, barangnya sama, tapi kadang harganya beda. Yang pertama sekali perlu dilakukan adalah sebenarnya memperhatikan rating dari lapak tersebut, rating kredibilitas, kemudian feedback juga, kadang-kadang yang tadi saya sampaikan ke Mbak Nadia juga, rajin-rajin scroll ke bawah, lihat reviewnya, kadang-kadang ada dari transaksi sebelumnya, user dari pelapak memberikan testimoni seperti itu. Nah, itu penting banget untuk diperhatikan untuk dan pastinya menghindari komunikasi di Bukalapak seperti yang disampaikan. Ini ada seller yang mengajak chat untuk di WhatsApp gitu, minta nomor handphone segalanya, kita bicaranya di WhatsApp aja ya supaya lebih mudah, atau bahkan kadang-kadang ditawarkan diskon gitu misalnya. Nah, itu jangan sampai terjebak oleh hal tersebut. Kemudian yang lainnya adalah jangan teriming-iming oleh diskon yang besar gitu loh. Kadang-kadang, ini handphone harganya murah sekali gitu, atau barang hobi gitu ya, sepeda atau apapun, loh kok harganya murah sekali di bawah harga pasaran. Nah, kita hati-hati nih, mesti jadi smart buyer tadi gitu. Terus kemudian tidak sekali-kali untuk men-share data pribadi kita ya, kredensial data dari akun kita, password, kemudian kode OTP gitu kepada semua pihak, bahkan kepada pihak juga yang mengaku-ngaku sebagai perwakilan dari Bukalapak. Terus kemudian yang tadi disebutkan juga, jangan sekali-kali klik link yang mencurigakan. Contoh misalnya tadi penawaran untuk kepentingan aktivasi, verifikasi, terus kemudian apalagi penawaran asuransi barang gitu ya. Silakan klik di sini untuk mempercepat pengiriman misalnya kayak gitu. Kita secara logik juga, kenapa mesti harus klik link seperti ini, padahal Bukalapak sudah menyediakan sistem tracking yang sangat user friendly gitu ya, sangat mudah dimengerti gitu. Dan pastinya kita selalu meningkatkan pengamanan tadi, kemudian edukasi juga kita selalu jalankan. Mungkin Mas Dion juga suka terima notif-notif dari kita mengenai kebijakan privacy sama sistem pengamanan akun yang dapat dilakukan, mengganti password sesering mungkin seperti itu. Jadi Mas Dion, hati-hati jangan terjebak ya. Seperti yang tadi saya jelaskan, beberapa tips dan trik supaya tidak tertipu atau terjebak dalam modus penipuan. Semoga bermanfaat Mas Dion. Baik, Mas Dion, semoga terjawab ya pertanyaannya ya, semoga cukup jelas. Mas Karmin, kita tahan dulu pertanyaan dari teman-teman sahabat liputan6.com. Kita akan ke Pak Anton terlebih dahulu. Terima kasih Mas Karmin, terima kasih Mas Iskandar. Ya, Pak Anton. Terima kasih Nat. Baik, Pak Anton,
apa saja langkah-langkah yang kemudian dilakukan oleh BSSN begitu ya sebagai badan negara untuk memastikan seluruh platform e-commerce ini menerapkan standar pengamanan yang sesuai? Ya, baik Mbak Nadia, seperti tadi saya jelaskan, amanat undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, kemudian diturunkan lagi, itu sudah menjadi standar bahwa platform ini harus seperti Bukalapak dan lain-lain harus menerapkan standar manajemen keamanan informasi. SNI-nya sudah ada, SNI ISO 27001. Nah, BSSN mengembangkan indeks penilaian gitu terhadap kesiapan penerapan itu yang namanya indeks keamanan informasi. Itu yang meliputi ada 5 area dan 3 area tambahan suplemen yang harus diterapkan oleh para platform karena ini amanat undang-undang, misalkan menerapkan tata kelola. Tadi kan kalau kita bicara tadi ada yang pertanyaan bagaimana sih kita mendeteksi adanya penipuan, fraud dan lain-lain. Nah di situ bukan hanya kita bicara mendeteksi dengan teknologi, tetapi justru lebih banyak kita mendeteksi dari sisi proses bisnis atau tata kelola gitu kan. Bagaimana kemudian platform misalkan mengenali gitu kan customer-nya gitu kan. Kalau di perbankan itu namanya know your customer, KYC. Jadi pasti kalau orang mau jualan di Bukalapak pasti ada proses-proses yang harus diikuti sehingga kalau terjadi apa-apa kita tahu ini orangnya siapa, tempat tinggalnya di mana, fraudnya jualannya apa, itu sebagai bentuk pertanggungjawaban. Terus kemudian ada background checking lah ya Pak? Iya, ada background checking, nggak sembarangan gitu kan. Nah, kan data-data itu ada. Jadi itu bisa ikut dulu. Terus kemudian ketika melakukan penerapan dan indeks ini pun juga kita nggak lepaskan gitu. BSSN melakukan workshop, bimbingan teknis, bahkan sampai kepada asistensi bagaimana teman-teman di platform ini bisa meningkatkan kapabilitasnya sehingga tadi melindungi gitu kan, melindungi bisnisnya sendiri dan melindungi juga konsumen gitu. Kalau kita bicara sebetulnya bisnis gitu ya, nggak di dunia nyata, nggak di dunia maya seperti sekarang ini digital, kepercayaan nomor 1 gitu kan. Setuju. Kepercayaan dari pelanggan itu nomor 1. Bagaimana cara kita membangun kepercayaan? Salah satunya kita memenuhi standar. Makanya kalau di teman-teman yang berbisnis digital itu kan biasanya menetapkan suatu logo sudah tersertifikasi oleh gitu kan sistem manajemen apa, ISO berapa, itu bagian dari bagaimana kita membangun kepercayaan kepada masyarakat. Itu yang dilakukan dan BSSN mendorong ke sana. Jadi mendorong platform untuk bisa memenuhi standar ini gitu sebagai bagian dari bagaimana kita mempertanggungjawabkan, melindungi gitu kan kepentingan ekonomi dan kepentingan masyarakat luas itu. Oke, Pak Anton sedikit saja, tapi ada nggak sanksi yang diberikan kepada platform e-commerce begitu yang belum memenuhi standar? Sedikit saja Pak. Iya, jadi ketika kita mau menerapkan standar, tadi saya sampaikan ada penilaian dulu, penilaian indeks kami, penilaian kesiapan. Ketika akan masuk kepada penilaian kesiapan, maka akan diukur dulu platform ini levelnya apa. Ini kan kita luar biasa, ribuan platform gitu, dari mulai yang level yang baru mulai startup sampai yang tingkat unicorn seperti Bukalapak, itu kan berbeda kemampuannya. Jadi kita akan menerapkan standar keamanan sesuai dengan kemampuan dan kategori dari platform tersebut. Ada 3 kategori. Yang pertama adalah kategori yang strategis, yang kedua adalah kategori yang tinggi, yang ketiga adalah kategori yang rendah. Kalau seperti teman-teman di Bukalapak dan lain ini udah pasti kategori tinggi gitu kan, menuju kepada strategis gitu kan. Jadi pasti mereka akan dituntut untuk melakukan penerapan. Kalau mereka nggak melakukan penerapan itu, ya pasti nanti tanda daftar untuk operasionalnya akan menjadi bermasalah gitu, nggak bisa keluar gitu kan, nggak bisa mereka melakukan aktivitas bisnisnya. Itu bagian dari kita bersama-sama bagaimana di satu sisi bisnisnya tetap jalan, tetapi kita bertanggung jawab untuk menjadikan bisnis ini menjadi trusted gitu dan membangun ekosistem yang
yang aman dan terpercaya bagi masyarakat. Baik, Pak Anton, kita tahan dulu karena sudah ada pertanyaan lain dari netizen, sahabat liputan6.com melalui Mas Karmin. Mas Karmin, silakan Mas Karmin. Oke, baik Nadia. Ini pertanyaan berikutnya dari Mas Andri. Mas Andri ini tentunya juga sering belanja di Bukalapak. Nah, Mas Andri yang di Bogor ini mau bertanya langsung kepada Mbak Tine dan Pak Anton. Silakan. Baik. Mas Andri. Oke, selamat siang Mas Karmin, Pak Anton dan Mbak Tine. Ini ada beberapa pertanyaan yang mau disampaikan ke dua narasumber ya Mas Karmin, izin ya. Pertama ke Pak Anton dulu Pak untuk BSSN. Jadi kan kita masih ada trauma nih Pak, beberapa pekan yang lalu itu kejadian kebocoran data seperti itu. Yang kita tahu kan juga kehidupan siber ini kan kehidupan yang virtual ya, melampaui realitanya seperti itu. Nah, sementara kejahatan sendiri selangkah lebih maju dari upaya-upaya hukum penyelidikan. Nah, yang mau saya tanyakan, apa sih Pak modus-modus yang sering ada atau muncul di e-commerce yang kerap ditemui oleh BSSN? Lalu kedua, karena ini kan masa pandemi nih Pak, masa pandemi artinya kehidupan kita lebih digantungkan pada platform-platform digital, e-commerce dan lain-lain. Sampai ke dokter pun sekarang orang-orang digital seperti itu. Artinya ada yang berkurang kan, biasanya bertatap muka, sekarang bertemu secara virtual dengan dokternya. Nah, apa nih Pak, apa langkah-langkah yang dilakukan BSSN dalam mengantisipasi kejahatan cyber di masa pandemi ini? Lalu juga untuk Bu Tine, ya Bu Tine, kalau saya tadi perhatikan kan saya sebagai pembeli ini kan diminta waspada ketika saya masuk ke platform Bukalapak. Gini Bu analoginya Bu, kalau saya berbelanja di satu mall, saya berharap keamanan dalam mall itu, ya kan? Artinya saya tidak perlu khawatir ketika saya masuk mall, saya tidak perlu khawatir dengan harga karena sudah ada kesepakatan ataupun sudah ada standar yang diterapkan dan semua syaratnya pun terpercaya. Nah, yang saya mau tanyakan adalah apakah ada proses verifikasi ataupun jaminan keamanan bahwa seller ini semua yang ada di Bukalapak adalah terpercaya. Jadi meminimalisir kewaspadaan saya ketika saya masuk ke dalam mall Bukalapak itu. Nah, itu yang mau saya tanyakan Bu. Karena kan gini, kalau kita, Ibu bilang review, baca reviewnya, lalu juga lihat berapa bintangnya atau poinnya seperti apa. Nah kan kita kan ini kan kehidupan yang tadi saya bilang dengan Pak Anton bahwa ini kehidupan virtual ya kan, yang orang-orang melakukan apapun bisa secara alter ataupun ya cloning dan lain-lain. Nah jaminannya apakah bintang itu, kita nggak tahu apakah bintang itu betul realitanya yang dari pembeli ataukah ada dia menggunakan cara lain untuk membuat review hingga dia terlihat meyakinkan gitu. Nah yang saya tanyakan tadi Bu, apakah ada nggak proses verifikasi dari awal dari pihak Bukalapak sehingga kita yakin masuk ke mall itu, masuk ke toko itu dengan aman dan nyaman. Itu aja Bu dari kita. Mas Karmin, itu Mas Karmin. Silakan. Mungkin Mbak Tina atau Pak Anton dulu yang menjawab. Ya, baik Mas Karmin, Mas Andri terima kasih. Pertanyaannya, pertama memang kalau kita lihat modus-modus yang ada gitu di dalam e-commerce, tentunya yang pertama tadi mengarah kepada penipuan gitu, mengarah kepada penipuan yang sebetulnya ini juga kalau kita lihat sih hanya berpindah media aja, sesuatu yang tadinya ada di nyata kemudian berpindah ke digital gitu kan, penipuan. Tetapi kalau kita bicara keamanan siber yang kita deteksi di BSSN sekarang, baik itu di e-commerce maupun aktivitas kita karena pandemi, itu adalah kebanyakan para penjahat ini melakukan phishing gitu. Mereka mencoba
mengambil data pribadi kita dengan berbagai macam cara, mengemailkan spam email dan segala macam, memancing supaya dapat aset informasi kita, terutama terkait dengan keuangan. Itu yang kemudian mau mereka pakai gitu. Makanya sekarang marak sekali data breach, karena yang diincar adalah data-data pribadi yang kemungkinan bisa digunakan untuk melakukan transaksi ilegal atau fraud. Jadi mereka banyak melakukan social engineering kepada masyarakat di rumah untuk mendapatkan data pribadi. Apa yang dilakukan BSSN? Yang dilakukan BSSN adalah tentunya kita membangun kesepahaman dengan teman-teman pelaku ekonomi digital, hati-hati, kewaspadaan. Dan tadi tentunya penerapan standar. Yang kedua, justru yang utama yang sekarang kita lakukan, yang juga hari ini kita lakukan adalah melakukan sebanyak mungkin, semasif mungkin, yang terstruktur dan terus berkelanjutan mengenai literasi dan edukasi kepada masyarakat, gitu. Karena penjahatnya pinter, gitu kan. Sistemnya sudah diperkuat, dia lewat jalur ke masyarakat. Tetap aja kan masyarakat akan masuk ke dalam sistem tersebut, seperti pengalaman yang tadi kita sebutkan 2-3 tahun yang lalu, gitu ya. Dari sellernya masuk ke sistem jadi terinfeksi, gitu kan. Karena sellernya tidak menjaga dengan baik. Jadi sekarang makanya Mas Andri mungkin bisa, teman-teman yang lain juga yang hadir di sini bisa cek ke media sosialnya BSSN yang dikelola oleh Humas BSSN. Di situ banyak informasi-informasi update mengenai bagaimana kita melindungi diri kita itu ketika beraktivitas di masa pandemi ini. Mau dia mau belanja, mau dia mau belajar, mau dia mau bekerja dari rumah, semua panduannya lengkap di situ. Teman-teman bisa lihat, biasanya kalau sekarang tuh yang ngetren itu Instagram, lihat aja Instagramnya BSSN, di situ banyak panduan-panduan yang menjadi bagian dari kita untuk melakukan literasi, karena kita nggak bisa turun langsung ke masyarakat. Kalau biasanya seperti tahun lalu, kita ada kegiatan yang namanya kampanye literasi keamanan siber nasional di 14 kota. Pesertanya sampai 19.000 orang. Tapi saat ini kan kita enggak, jadi kita lakukan kampanye secara daring, termasuk dengan saat ini dengan Bukalapak ini kita bisa lakukan kampanye seperti ini. Ini yang saat ini dilakukan oleh BSSN. Terima kasih Mas Andri. Baik, terima kasih jawabannya Pak Anton. Selanjutnya langsung ke Mbak Tina. Oke. Terima kasih sebelumnya Mas Andri atas pertanyaannya, dan terima kasih juga sudah menjadi pengguna setia Bukalapak. Kami sangat concern sekali nih terhadap pertanyaan yang Mas Andri tadi. Mbak, tadi benar banget pertanyaannya. Kita udah nggak bisa 100% nih percaya sama rating, review seperti itu. Kalau gitu yang harus dilakukan adalah melakukan pengamanan diri sendiri. Artinya dari sisi pengguna tetap melakukan berbagai langkah supaya proses transaksi dan belanjanya itu aman. Misalnya tadi dengan jangan menggunakan password yang sama untuk setiap akun, terus kemudian juga kita juga harus melakukan kombinasi terhadap password kita, terus kemudian menggunakan password manager, jangan klik link phishing gitu yang tadi Pak Anton sampaikan, apapun bentuk link yang ditawarkan oleh para pelapak ini jangan terjebak gitu ya. Terus kemudian juga kita juga bukan cuma tidak melakukan klik, tapi kadang-kadang kita juga harus aware nih dengan sekarang ini yang marak banget namanya social engineering atau phishing tersebut. Seperti apa sih polanya gitu, yang tadi Pak Anton sedikit jelaskan gitu ya, mereka biasanya menyasar kepada tujuannya untuk mendapatkan akun data-data kredensial kita dan ujung-ujungnya beresiko terhadap financial loss. Jadi kita sebagai pengguna aktif yang sering tiap hari mungkin bertransaksi di Bukalapak, kita bukan cuma tadi ya tips dan triknya bagaimana untuk melakukan transaksi yang aman, tapi dari diri kita sendiri juga melakukan self protection sesuai dengan informasi yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan berguna ya Mas Andri, dan jangan takut untuk melakukan self protection, dan kalau ada yang mencurigakan silakan hubungi Buka Bantuan Bukalapak, karena kita dengan senang hati akan coba untuk membantu setiap pengguna kita termasuk Mas Andri. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya untuk Pak Anton dan juga Mbak Tina. Terima kasih untuk Mas Andri atas pertanyaannya. Mas Kermin, terima kasih banyak. Sayang sekali kita harus tutup sesi tanya jawab kali ini dengan netizen sahabat liputan6.com.
karena kita sudah di penghujung acara ini. Sudah 1 jam nggak kerasa ngobrol-ngobrolnya bareng Bukalapak dan juga BSSN. Sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih atas waktunya kepada Mbak Tina Evina dan juga Pak Anton Setiawan dari BSSN, dan juga di sini ada rekan saya Mas Iskandar selaku Wakil Redaktur Pelaksana Kanal Tekno, dan juga Mas Karmin Winarta, Koordinator Pegiat Cek Fakta. Terima kasih teman-teman, rekan-rekan atas waktunya, dan untuk teman semua sahabat liputan6.com, terima kasih sudah menyaksikan sharing session kali ini. Semoga bermanfaat. Nantikan sharing session lainnya bersama saya dan juga rekan saya Istiarto Sigit. Jangan lupa untuk download aplikasi liputan6.com untuk berita yang lebih update dan terkini, terpercaya pastinya. Oke, terima kasih semuanya. Nadia Laras pamit. Bye-bye.